Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, NIM 1810416591, kelas A1 Pagi Manajemen. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, CHRMP. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Meliana Yosita, SEMM. Yang pertama saya akan menjelaskan judul 1. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran pada produk daging sapi segar di warung pangan sehat Kota Bogor. Wawan Hari Subagiono dan Ari Widianto, Program Studi Manajemen STIE Dewantara Vol 1402 Desember 2020. Jurnal 2. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti Holland Bakery Boulevard di Kota Manado. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Misi Juwita Nonutu 2011. Jurnal 3. Persepsi kepuasan konsumen terhadap penerapan marketing mix produk print promotion list di pabrik kecap Majalengka. 9 studi kasus pabrik kecap dan bersayap. Destra, Panji, Wiwaha, dan Widiantoro, Universitas Majalengka 2013. Jurnal 4. Peranan persepsi bauran pemasaran terhadap keputusan pembeli dan loyalitas produk Hardden Winners. Ida Ayu Putu Citra Dewi, Aigusti Ayu Oka Suryawardani, dan Putu Udayani Wijaya, Universitas Udayana, Vol 6 dan 03 Juli 2017. Jurnal 5. Analisis persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran keripik nanas produksi Desa Kualu Nanas di Kota Pekanbaru. Elva Ajani, Yum Atri Yusri, dan Fajar Restu di Universitas Riau, Vol 601 September 2019. Persamaan. Kelima artikel jurnal di atas berkenan terhadap bauran pemasaran. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasi oleh lembaga penerbit jurnal. Perbedaan. Objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1 adalah objek penelitian adalah warung pangan sehat Kota Bogor. Pada artikel jurnal 2 adalah Holland Bakery Boulevard di Kota Manado. Pada artikel jurnal 3 adalah pabrik kecap ban bersayap Majalengka. Pada artikel jurnal 4 adalah Hardden Winners. Pada artikel jurnal 5 adalah keripik nanas produksi Desa Kualu Nanas di Kota Pekanbaru. Jumlah kata pada judul artikel jurnal di atas berbeda. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 15 kata. Judul pada artikel jurnal 2 mempunyai 13 kata. Judul pada artikel jurnal 3 mempunyai 20 kata. Judul pada artikel jurnal 4 mempunyai 12 kata. Judul pada artikel jurnal 5 mempunyai 14 kata. Tahun penulisan kelima jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 ditulis pada tahun 2020. Artikel jurnal 2 ditulis pada tahun 2011. Artikel jurnal 3 ditulis pada tahun 2013. Artikel jurnal 4 ditulis pada tahun 2017. Artikel jurnal 5 ditulis pada tahun 2019. Latar belakang jurnal 1. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep kunci pada teori pemasaran modern yang terdiri dari variabel produksi, promosi, harga, dan tempat yang dapat dikendalikan oleh perusahaan Kotler dan Armstrong 2011. Keempat variabel ini menjadi hal yang sangat penting dan selalu menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembeli. Keunggulan produk dari keempat faktor ini dapat diketahui oleh konsumen dan membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut.
Warung pangan sehat selalu perusahaan yang bergerak di retail pada pangan yang didirikan pada bulan Juni 2017. Dari data tersebut diketahui konsumen daging sapi mengalami naik turun dan penjualan daging mengalami kenaikan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2019. Saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri dengan terjadinya naik dan turun penjual, maka kami dan dari pihak perusahaan menyediakan daging sapi kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan pangan daging yang sedang terjadi pada masyarakat. Untuk dapat bersaing dan dapat bertahan sebagai penjualan daging sapi, maka selanjutnya warung pangan sehat harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan dengan memperhatikan setiap masukan dan komplain dari pembeli yang terdapat pada tabel di atas yang menjadi acuan untuk meningkatkan penjualan di warung pangan sehat. Strategi untuk mencapai target penjualan dikenal dengan sebutan marketing mix (bauran pemasaran). Karena strategi tersebut digunakan untuk mengetahui konsumen dalam membeli suatu produk, barang maupun jasa. Keadaan pasar yang demikian menuntut perusahaan agar mampu meningkatkan keunggulan pesaing melalui implementasi kompleks konsep marketing mix sebagai salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan volume penjualan dari perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi marketing mix terhadap hal tersebut dengan judul Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran pada Produk Daging Sapi Segar di Warung Pangan Sehat Kota Bogor. Selanjutnya, Jurnal 2. Usaha pengolahan pertanian membuka peluang usaha, khususnya usaha kuliner bagi masyarakat terhadap dua macam produk pertanian, yaitu produk pertanian yang sudah mengalami pengolahan dan produk pertanian yang belum mengalami proses pengolahan. Purwadari 2012. Karena begitu banyak produsen yang memproduksi hasil pertanian, maka produsen atau perusahaan harus bisa meningkatkan. Karena itu diperlukan suatu strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan, pengembangan usaha serta memaksimalkan laba, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produknya, menetapkan harga yang logis dan mengadakan promosi. Ibrahim 2003. Hal tersebut juga dapat diwujudkan dengan melakukan pengembangan yang berkelanjutan terhadap strategi pemasaran, khususnya dalam strategi persaingan yang berhubungan dengan bauran pemasaran marketing mix. Dari segi produk, harga, tempat, lokasi atau saluran distribusi dan promosinya (Kotda 2005). Dalam keputusan pembeli, konsumen selalu mempertimbangkan aspek-aspek yang terdapat dalam sistem bauran pemasaran. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perusahaan harus dapat menyesuaikan antara bauran pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan memberikan kepuasan yang lebih kepada para konsumen yang didasarkan pada produk, print, list, dan promotion. Maka perusahaan atau badan usaha dapat menarik lebih banyak konsumen potensial dan bahkan bisa mempertahankan konsumennya. Sastra di Pewera 2002. Pengukuran persepsi konsumen dapat menjelaskan seperti apa dukungan sikap atau pendapat seorang konsumen mengenai bauran pemasaran yang diterapkan oleh Holland Bakery Boulevard, yaitu dari segi produk, harga, lokasi, dan promosi. Setelah membeli dan mengkonsumsi roti hasil produksi perusahaan tersebut, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya pola perilaku pasca pembeli yang dilakukan konsumen responden, di mana sesudah pembeli terhadap sesuatu produk yang dilakukan, konsumen akan mengalami
baik dari segi industri maupun dari segi perekonomian, yang menjadikan Majalengka sasaran bagi pabrik-pabrik luar Majalengka yang mulai berdatangan untuk membuka lahan usahanya sendiri. Namun di sisi lain juga dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut menjadikan beberapa perusahaan dari Majalengkanya sendiri mulai banyak yang mengalami penurunan produksi karena kurang mampu bersaing dengan perusahaan luar tersebut. Dan dalam hal ini penelitian mengambil sampel perusahaan yang bergerak di bidang produksi kecap, namun tingkat eksistensinya masih berkurang dalam segi pemasaran karena faktor persaingan dari produk luar yang brandnya sudah tingkat nasional, yaitu pabrik kecap brand bersayap Majalengka yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Pabrik kecap ini sudah berjalan dari tahun 1960-an dan menjadi usaha warisan keluarga. Pemasaran pabrik ini awalnya hanya dari warung ke warung yang berada di sekitar pabrik itu sendiri, dan sekarang sudah mulai bergerak ke pasar-pasar yang berada di luar Kabupaten Majalengka. Pabrik kecap bersayap ini memiliki dua rasa pada produk kecapnya, yaitu rasa manis sedang dan asin, sedang dengan ukuran botol dan kemasan yang beragam. Dari kasus di atas, maka perlunya inovasi baru untuk pemilik industri pabrik kecap yang ada di Majalengka agar mampu bersaing dalam era global. Dan untuk menghadapi pasar Majalengka yang sebentar lagi akan menjadi kota maju. Dan untuk memenuhi dari visi misi pabrik kecap Majalengka, dan untuk membantu dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode yang memiliki unsur 4P, yaitu produk, friends, promotion, distribusi, plan atau distribusi. Keempat unsur pengembangan produk tersebut sering disebut dengan metode bauran pemasaran dalam kurung marketing, dan dapat menjadi pertimbangan yang signifikan bagi perusahaan dalam mengembangkan produknya. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran, perusahaan mengkombinasikan 4 variabel yang sangat mendukung di dalam menentukan strategi pemasaran. Kombinasi keempat variabel itu dikenakan dengan istilah bauran pemasaran dalam kurung marketing mix, yang terdiri dari produk, harga, distribusi. Lalu menurut Kotler dan Adstrom 1997-48 dalam penelitian Muhammad Yusuf A. 2015, bauran pemasaran atau marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Sumarmi dan Suprihanto dalam kurung 2010-274 dalam kurung dalam penelitian Muhammad A. 2014 menjelaskan marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Terlebih pabrik kecap ban bersayap Majalengka yang bergerak di bidang produksi kecap yang memiliki tujuan agar bisa bersaing dalam pasar internasional, sehingga harus benar-benar mempertimbangkan proses pengerjaan yang sesuai dengan visi dan misi pabrik kecap tersebut. Dan usaha yang selama ini dapat berjalan dengan lancar. Selain variabel di atas, pabrik itu pula haruslah sudah bersertifikat halal seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan. Jurnal 4. Pulau Bali sebagai salah satu destinasi wisatawan baik domestik walaupun mancanegara sangat bergantung terhadap produk pangan hasil pertanian, salah satunya terkait dengan persediaan produk minuman yaitu wines bagi wisatawan. Namun ketergantungan terhadap produk minuman impor sangat tinggi. Salah satu produk wines
lokal yang juga dibuat dari buah anggur lokal adalah Hatten-Wieners. Namun sejak 2008 selalu mengalami penurunan volume penjualan. Penurunan volume penjualan tersebut dapat diakibatkan karena perubahan perilaku konsumen yang berimplikasi dalam pengembangan strategi pemasaran di mana terkait dengan bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, serta tempat dan distribusi plan and distribution. Konsumen memiliki persepsi yang beragam dalam kaitannya dengan keputusan pembeli. Persepsi konsumen yang positif terhadap aspek-aspek bauran pemasaran dapat menjamin kepuasan dalam menggunakan produk tersebut, sehingga akan terus melakukan pembelian kembali, dan kemudian memicu timbulnya loyalitas. Maka penelitian tentang peranan persepsi bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian dan loyalitas produk Hatten-Wieners menjadi sangat penting dalam rangka merumuskan strategi pemasaran untuk meningkatkan peran produk Hatten-Wieners di pasar wisatawan, khususnya mancanegara. Jurnal 5. Agroindustri merupakan industrialisasi di bidang pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk tanian. Agroindustri merupakan solusi penting untuk menjembatani keinginan konsumen dan karakteristik produk tanian yang variatif dan bersifat tidak tahan lama. Salah satu produk agroindustri yang ada di Provinsi Riau adalah keripik nanas. Desa Kualu Nanas adalah sentra produksi keripik nanas di Provinsi Riau. Usaha ini menunjukkan perkembangan dan keripik nanas menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Riau. Pada tahun 2016, terdapat 14 produsen keripik nanas di Desa Kualu Nanas dengan berbagai merek dagang. Di antaranya Sakinah, Berkat bersama Madani, Usaha Baru Ibu, dan lain-lain. Terdapat dua bentuk pemasaran keripik nanas oleh produsen keripik nanas di Desa Kualu Nanas, yaitu satu, dijual langsung ke konsumen dengan membuka gerai di tempat produksi yang pada umumnya berada di sepanjang jalan lintas Pekanbaru sampai Sumatera Barat. 2. Bekerja sama dengan mitra usaha yaitu gerai oleh-oleh Kota Pekanbaru. Khusus untuk pemasaran pada gerai oleh-oleh, konsumen utamanya adalah wisatawan yang datang ke Kota Pekanbaru dan penduduk Kota Pekanbaru yang akan berpergian dengan tujuan pembelian sebagai oleh-oleh. Produsen keripik nanas Desa Kualu Nanas dalam proses pemasaran sudah menerapkan teori pemasaran berupa bauran pemasaran dari sisi produk, yaitu sudah memperhatikan atribut yang dibutuhkan oleh konsumen. Beberapa tahun terakhir, bermunculan berbagai makanan yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Riau yang menjadi persaingan bagi keripik nanas. Di samping itu juga terdapat produk keripik nanas yang berasal dari luar daerah. Dengan demikian dibutuhkan pedoman untuk produsen keripik nanas Desa Kualu Nanas dalam melihat gambaran-gambaran dari tingkat kinerja atribut keripik nanas. Apakah atribut tersebut sudah dapat memenuhi harapan konsumen atau sebaliknya? Persamaan. Kelima artikel jurnal pada penulis menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa bauran pemasaran penting untuk diteliti. Perbedaan. Penulisan artikel jurnal 1 yang berjudul Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran pada Produk Daging Sapi Segar di Warung dengan Sehat Kota Bogor memaparkan tentang pentingnya bauran pemasaran ditinjau dari 4 variabel, yakni produk, promosi, harga, dan tempatnya, disertai data pendukung untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi terkait bauran pemasaran tersebut. Karena konsumen daging sapi mengalami naik turun dan penjualan daging mengalami kenaikan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2019 saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan terjadinya naik dan turunnya penjualan, maka kami dari pihak perusahaan menyediakan daging sapi kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan pangan daging yang sedang terjadi pada masyarakat untuk dapat bersaing dan tetap bertahan sebagai penjual daging sapi. Maka permasalahan penelitian jurnal 1, penulis ini menjelaskan
Permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah konsumsi daging sapi mengalami naik turun dan penjualan daging pengalaman kenaikan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2019 saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Dengan terjadinya naik dan turunnya penjualan, maka kami dari pihak perusahaan menyediakan daging sapi kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan pangan daging yang sedang terjadi pada masyarakat. Strategi untuk mencapai target penjualan dikenal dengan sebutan marketing mix, karena strategi tersebut digunakan untuk mengetahui konsumen dalam membeli suatu produk, barang, maupun jasa. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap tawaran pemasaran pada produk daging sapi segar di warung pangan sehat Kota Bogor. 02. Penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah pengukuran persepsi konsumen dapat menjelaskan seperti apa dukungan sikap atau pendapat seseorang konsumen mengenai bauran pemasaran yang diterapkan oleh Holland Bakery website, yaitu dari segi produk, harga, lokasi, promosi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi konsumen terhadap pemasaran produk roti dilihat dari segi produk, harga, lokasi, dan promosi yang diterapkan Holland Bakery Blood Levat di Kota Manado. Jurnal 3. Penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah pabrik kecap ban bersayap di Lengka yang bergerak di bidang produksi kecap yang memiliki tujuan agar bisa bersaing dalam pasar internasional, sehingga harus benar-benar mempertimbangkan proses pengerjaan yang sesuai dengan visi dan misi pabrik kecap tersebut. Perusahaan ini ingin bersaing di era global, pastilah membutuhkan lebih dari sekadar pengembangan produk dengan kualitas yang baik ataupun dengan cara memberikan harga yang menarik serta dijangkau oleh semua konsumen dan oleh pasar yang ada di Majalengka. Namun banyak aspek yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut agar dapat bertahan dan mampu memenangkan strategi pemasaran yang tepat. 04. Penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnal adalah sejak 2008 selalu mengalami penurunan volume penjualan. Penurunan volume penjualan tersebut dapat diakibatkan karena perubahan perilaku konsumen yang diimplikasikan dalam pengembangan strategi pemasaran di mana terkait dengan tawaran pemasaran. Konsumen memiliki persepsi yang beragam dalam kaitannya dengan keputusan membeli. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa saja variabel-variabel bauran pemasaran yang menentukan keputusan membeli dan loyalitas produk atau minus beserta indikator-indikator pembentuknya. Bagaimana peranan persepsi bauran pemasaran terhadap keputusan pembeli dan loyalitas produk atau minus. Jurnal 5. Penulisan artikel jurnal 5 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya ialah beberapa tahun terakhir bermunculan berbagai makanan yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Riau yang menjadikan pesaing bagi keripik nanas. Dengan demikian dibutuhkan pedoman untuk produsen keripik nanas desa Kuala Nanas dalam melihat gambaran dari tingkat kinerja atribut keripik nanas. Apakah atribut tersebut sudah dapat memenuhi harapan konsumen atau sebaliknya? Permasalahan dalam penelitian ini ialah karakteristik konsumen keripik nanas di Kota Pekanbaru, menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian keripik nanas di Kota Pekanbaru, mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja atribut bauran pemasaran keripik nanas di Kota Pekanbaru, dan mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap bauran pemasaran keripik nanas di Kota Pekanbaru. Persamaan yang kelima, artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulisan artikel jurnal 1, 2, 3, 4 dan penulisan jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Dan menurut pedoman menulis artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Perbedaan terletak pada penulisan artikel 1 dan 4, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya, dan penulis artikel jurnal 1 merumuskan satu pertanyaan penelitian. Artikel jurnal 2 merumuskan permasalahan dengan satu kalimat tanya tanpa diakhiri tanda tanya. Artikel jurnal 3 merumuskan permasalahan dengan jelas
Artikel jurnal 4 merumuskan persoalan dengan 3 kalimat tanya dengan akhiri tanda tanya. Artikel jurnal 5 merumuskan permasalahan dengan kalimat tanpa menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran pada produk daging sapi segar di warung pangan sehat Kota Bogor. Jurnal 2, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti dilihat dari segi produk, harga, lokasi, dan promosi yang diterapkan oleh Holland Bakery Leo Levat di Kota Manado. Jurnal 3 tidak ada tujuan penelitian. Jurnal 4, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini mengidentifikasi variabel-variabel bauran pemasaran yang menentukan keputusan membeli dan loyalitas produk Hatenwines beserta indikator-indikator produk membentuknya. 2. Mengetahui peranan persepsi bauran pemasaran terhadap keputusan membeli dan loyalitas produk Hatenwines. Jurnal 5. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik konsumen keripik nanas di Kota Pekanbaru, menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian keripik nanas di Kota Pekanbaru, mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja atribut bauran pemasaran keripik nanas di Kota Pekanbaru, dan mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap bauran pemasaran keripik nanas di Kota Pekanbaru. Kajian pustaka atau langsung teori. Jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah pengertian pemasaran, pengertian bauran pemasaran, pengertian produk, pengertian promosi, pengertian harga, pengertian lokasi, dan pengertian persepsi konsumen. Dalam artikel jurnal ini tidak terdapat landasan penelitian tersebut disertai dengan kerangka pemikiran. Jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah definisi persepsi, definisi konsumen, konsep bauran pemasaran, metode pengukuran persepsi konsumen, konsep skala Likert. Dalam artikel jurnal ini tidak terdapat landasan penelitian terdahulu. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran penelitian dalam artikel jurnal ini. Jurnal 3, teori yang digunakan oleh penulis adalah pengertian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, pengertian pemasaran, dan marketing bauran pemasaran. Dalam artikel jurnal ini tidak terdapat landasan penelitian terdahulu. Penulisan juga tidak membuat kerangka pemikiran penelitian dalam artikel jurnal ini. Jurnal 4, tidak terdapat landasan teori dalam artikel jurnal ini. Metodologi. Jurnal 1, desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang menggambarkan objek penelitian secara verbal melalui data yang telah terkumpul dan juga penyebaran angket kepada konsumen, kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode samplingnya. Populasi pada penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang membeli daging sapi yang berjumlah 2.640 orang. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan rumus Soplin. Pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 90% atau nilai kritis 10%, maka sampel yang akan diambil sebanyak 10%. 100 responden. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi. Teknik analisisnya. Data artikel jurnal ini. Teknik analisis data yang dilakukan berupa tabulasi data melalui software Excel 2010, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS 2.0 for Windows. Uji validitas, uji reliabilitas, analisis Wigman score. Jurnal 2, desain penelitiannya. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Pengambilan sampel untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode aksidental. Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapapun konsumen yang sedang berbelanja dan yang mengkonsumsi produk roti di Holland Bakery Levat yang secara tidak sengaja bertemu dengan penelitian dapat dijadikan sampel dalam. Jurnal 3, desain penelitian
ini sebagai penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif karena menyajikan gambaran tekstual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan persepsi kepuasan konsumen terhadap metode marketing produk French Promotion Please di pabrik kecap Majalengka. Metode sampling. Teknik penarikan sampel dilakukan secara accidental sampling sampel kebetulan, yaitu pengambilan sampel dari siapa saja yang tahu yang atau kebetulan ditemui dengan kriteria responden yaitu konsumen yang membeli produk dari pabrik. Variabel penelitiannya yaitu bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi. Teknik analisis data tidak dijelaskan secara terperinci mengenai metode analisis data. Artikel jurnal ini hanya mengabarkan tentang uji validitas dan reliabilitas. 4. Desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling penelitian menggunakan 100 responden mengikuti syarat analisis faktor penyebaran pengambilan sampel dilakukan secara proporsional pada 3 lokasi penelitian, yaitu 33%. Maka jumlah sampel pada masing-masing lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 33 sampel di Nusa Dua, 33 sampel di Kuta, dan 34 sampel di Sanur. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi serta keputusan pembelian dan loyalitas. Teknik analisis data. Alat analisis yang dipergunakan adalah data dari kuesioner diolah dengan analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS 19, namun harus diuji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 5. Desain penelitiannya. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode samplingnya. Pengambilan sampel menggunakan metode pervasive sampling dengan kriteria konsumen yang sebelumnya pernah membeli keripik nanas produksi Desa Kuala Nanas. Jumlah sampel ditetapkan atas pertimbangan pribadi dengan catatan bahwa sejumlah sampel tersebut cukup mewakili populasi. Sampel diambil di 6 tempat yang diwakili yaitu Pasar Bawah, Mega Rasa, Silungkang. Cikbuan, Bandara, dan Pasar Buah. Cara pengambilan sampel dilakukan seminggu untuk 1 tempat, sehingga lama waktu pengambilan sampel untuk 6 tempat adalah 6 minggu. Didapat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 orang. Variabel penelitian. Karakteristik konsumen. Proses keputusan pembelian, persepsi konsumen mengenai tingkat kepentingan dan kinerja, atribut bauran pemasaran, dan tingkat kepuasan konsumen. Teknik analisis data. Terdapat 3 analisis yang digunakan, yaitu analisis deskripsi digunakan untuk mengetahui kondisi karakteristik dan proses keputusan pembelian konsumen keripik nanas produksi Desa Kuala Nanas. 2. Inference perform analisis digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja atribut pemasaran keripik. Persamaannya, penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kelima penulis artikel jurnal tersebut menggunakan bauran pemasaran sebagai variabel penelitian. Perbedaannya, desain penelitian yang digunakan oleh 3 penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 2, 4, dan 5 tidak menjelaskan tentang desain penelitian. Penulis artikel 1 menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif. Penulis artikel jurnal 3 deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal metode sampling, jurnal 1 tidak memaparkan metode pengambilan sampel yang digunakan dan penulis artikel jurnal 2 menggunakan metode accidental sampling dengan faktor spontanitas. Jurnal 3 menggunakan metode accidental sampling menggunakan kriteria sampel. Jurnal 4 menggunakan metode proportional sampling. Jurnal 5 menggunakan purposive sampling. Dalam hal variabel penelitian,
Tulisan artikel 51 hanya menggunakan variabel bauran pemasaran dari produk, promosi, harga, dan lokasi. Jurnal 2, selain bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi, juga terdapat karakteristik responden. Jurnal 3 hanya menggunakan variabel bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi. Jurnal 4, selain bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi, juga terdapat variabel keputusan pembelian dan loyalitas. Jurnal 5, selain bauran pemasaran terdiri dari produk, promosi, harga, dan lokasi, juga terdapat variabel keputusan pembelian dan karakteristik konsumen. Dalam hal teknik analisis data, penulisan artikel jurnal 1 menggunakan analisis weight band score, jurnal 2 pengukuran sikap Likert scale, jurnal 3 hanya memaparkan tentang uji validitas dan reliabilitas. Jurnal 4 menggunakan analisis faktor, jurnal 5 menggunakan importance perform analysis dan customer satisfaction index. Hasil penelitian nomor 1. Berdasarkan hasil pembahasan analisis menggunakan Weighman score, hasil penilaian persepsi konsumen pada setiap variabel yaitu variabel produk sangat baik dengan nilai rata-rata 3,48, variabel promosi sangat baik dengan nilai rata-rata 3,42, variabel harga sangat baik dengan nilai rata-rata 3,35, variabel lokasi sangat baik dengan nilai rata-rata 3,31, nilai rata-rata persepsi tinggi yaitu variabel produk dengan nilai sebesar 3,48 dengan kriteria sangat baik. Konsumen memiliki persepsi produk daging sapi segar yang dijual di warung pasar atau sangat baik. Konsumen memiliki persepsi lokasi warung pangan sehat masih memungkinkan sehingga bukan konsumen. Nilai rata penaksiran seluruh variabel yaitu sebesar 3,39 dengan kriteria sangat baik. Secara keseluruhan persepsi konsumen terhadap produk daging sapi segar dan promosi yang dilakukan sangat baik. Jurnal 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi produk, tingkat indeks persepsi konsumen tertinggi berada pada indikator citra rasa produk. Dari segi harga, tingkat indeks persepsi konsumen tertinggi berada pada indikator kesesuaian harga dan kualitas dan roti yang diperoleh. Tingkat indeks persepsi konsumen tinggi berada pada indikator keefektifan publikasi, indikator keefektifan promosi penjualan merupakan indikator dengan tingkat indeks persepsi konsumen rendah, yaitu hanya tergolong cukup sedang. Indikator lainnya sudah tergolong baik secara umum. Berdasarkan hasil analisis menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti yang ditetapkan Holland Bakery Boulevard tergolong baik. Jurnal 3, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah skor tinggi dari rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden pada variabel bauran pemasaran yang menunjukkan data hasil persepsi konsumen yang menyatakan setuju dengan penerapan bauran pemasaran yang diterapkan di pabrik kecap Majalengka, khususnya pabrik kecap Ban Sayap. Jurnal 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran variabel yang menentukan keputusan membeli dan loyalitas terhadap produk, loyalty dan winners terdiri dari 4 variabel: produk, harga, promosi, tempat, dan distribusi. Variabel produk dibentuk dari 5 indikator: merek, rasa, kemasan, aroma, dan variabel produk. Variabel harga terbentuk dari 3 indikator yaitu keterjangkauan, kesesuaian harga dan bermanfaat, dan harga daya asing. Harga daya saing. Peran persepsi bauran pemasaran pada keputusan pembelian dan loyalitas produk terhadap dan winners dapat dijelaskan dengan nilai varians sebesar 60,946%, sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor lain variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Peningkatan kualitas bauran pemasaran adalah diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk atau winners dari produk. Persamaan
Perbedaan, persamaan. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 jurnal di atas, sama-sama diperoleh hasil yang menggambarkan tentang bauran pemasaran. Perbedaan. Dalam artikel jurnal 1 menggambarkan tentang persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran secara detail dengan nilai berbentuk angka. Dalam artikel jurnal 2 menggambarkan tentang persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran secara detail dengan kriteria penilaian. Dalam artikel jurnal 3 tidak menggambarkan tentang persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran secara detail. Dalam artikel jurnal 4 menggambarkan tentang setiap variabel penelitian secara lengkap disertai nilai persentase. Dalam artikel jurnal 5 menggambarkan tentang setiap variabel penelitian secara lengkap dengan mencantumkan nilai persentase serta kriteria kepuasan konsumen. Kesimpulan. Jurnal 1 beberapa kesimpulan bahwa pada hasil analisis data menggunakan Weighted score, hasil penelitian menganalisis setiap variabel yaitu variabel berbentuk kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 3,48. Variabel promosi kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 3,42. Variabel harga kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 3,35. Variabel lokasi kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 3,31. Nilai rata-rata penafsiran tertinggi yaitu pada variabel produksi dengan nilai sebesar 3,48 yang berada dalam kriteria penafsiran sangat baik. Konsumen memiliki persepsi lokasi warung pangan sehat masih memungkinkan dijangkau konsumen. Nilai rata-rata penafsiran seluruh indikator yaitu sebesar 3,9 yang berarti sangat baik. Oleh karena itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran pada produk daging sapi segar di warung pangan sehat dapat dinyatakan sangat baik oleh konsumen. Persepsi konsumen terhadap produk daging sapi segar dan promosi yang dilakukan warung pangan sehat sangat baik, sedangkan harga yang ditawarkan dan lokasi warung pangan sehat terjangkau konsumen. 02. Adapun kesimpulan dalam artikel jurnal ini sebagai berikut. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti dilihat dari segi produk. Tingkat indeks persepsi konsumen tertinggi berada pada indikator citra rasa produk. 2. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti dari segi harga. Tingkat indeks persepsi konsumen tinggi berada pada indikator kesesuaian antara harga dengan kualitas dengan roti yang diperoleh. 3. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti dari segi lokasi atau tempat penjualan. Tingkat indeks persepsi konsumen tertinggi berada pada indikator lokasi, kebersihan, dan kenyamanan outlet. 4. Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti dari segi promosi. Tingkat indeks persepsi konsumen tertinggi berada pada indikator publikasi. 5. Persepsi konsumen terendah yang hanya tergolong cukup berada pada indikator promosi penjualan, sedangkan indikator lainnya sudah tergolong baik. Secara umum, maka dapat diketahui bahwa persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran produk roti yang diterapkan oleh Holland Baker B. Oliver tergolong baik. 03. Dari segi produk, berdasarkan data dari tabel 4.21 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran produk dapat dilihat untuk skor tertinggi ada pada pertanyaan 2 dengan jumlah skor 199. Ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan pabrik kecap ban bersayap yang menyediakan ukuran botol kecap yang beragam. B. Dari segi harga, berdasarkan data dari tabel 4.33 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran harga dapat dilihat bahwa untuk skor tertinggi ada pada pertanyaan 7 dengan jumlah skor 135. Ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan pabrik kecap ban bersayap menyediakan diskon jika pembelian lebih dari 2 krat kecap. Dari segi promosi, berdasarkan dari data tabel 4.45 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran promosi dapat dilihat bahwa skor tertinggi ada pada pertanyaan 2 dengan jumlah skor 134. Ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan produk kecap ban bersayap yang mempromosikan produknya di radio-radio Majalengka.
Dari segi distribusi, berdasarkan data dari tabel 457 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran distribusi dapat dilihat bahwa skor tinggi ada pada pertanyaan 9 dengan jumlah skor 131. Ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan produk kecap ban bersayap bisa dibeli langsung di tempat pembuatannya. 04. Adapun kesimpulan dalam artikel jurnal ini berikut. Variabel bauran pemasaran yang menentukan keputusan pembeli dan loyalitas produk Hard Winners terdiri dari 4 variabel, yaitu produk, harga, promosi, serta tempat dan distribusi. Variabel produk terbentuk dari 5 indikator yang merek, citra rasa, kemasan, aroma, dan variasi produk. Variabel harga terbentuk dari 3 indikator, yaitu kejangkauan harga, kesesuaian harga, dan manfaat, dan daya saing harga. Variabel promosi terbentuk dari 4 indikator, yaitu layanan promosi, media promosi, kualitas promosi, dan kuantitas promosi. Variabel tempat dan distribusi terbentuk dari 3 indikator, yaitu tempat penjualan, ketersediaan produk, dan kemudahan akses. Persepsi tentang bauran pemasaran memiliki peranan yang sangat penting terhadap keputusan membeli dan loyalitas produk Hard Winners. Peranan tersebut dapat dijelaskan oleh variabel produk, variabel harga, variabel promosi, serta variabel tempat dan distribusi sebesar 60,946%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model sebesar 39,050%. 05. Karakteristik konsumen keripik nanas di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Sebesar 73% konsumen adalah perempuan rata-rata berumur 30 tahun dengan kelompok terbesar pada umur 26 sampai 31 tahun. Sebagian besar konsumen adalah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan 50%. Pendidikan terakhir adalah sederhana setara 1 dengan rata-rata pendapatan per bulan 4.800.000 dan sebagian besar konsumen bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Tujuan konsumen membeli keripik nanas sebagian besar untuk dijadikan oleh-oleh 1% dan alasan membeli keripik nanas merupakan makanan khas dari Riau dengan rasa yang enak, kemasan yang menarik, dan harga terjangkau. Hanya 44% konsumen menjadikan informasi terlebih dahulu mengenai merek sebelum membeli keripik nanas. Alasan pemilihan tempat pembelian oleh konsumen membeli digerai oleh-oleh sebagian besar karena lokasi yang nyaman dan dapat dijangkau dengan mudah. Konsumen yang membeli di lokasi pasar alasan adalah karena loyalitasnya. Berdasarkan Infortain Perform Analysis, 5 atribut yang paling penting buat konsumen adalah citra rasa produk, akses lokasi mudah dijangkau, tanggal kadaluarsa, isi kemasan, dan kenyamanan tempat. Sementara 5 atribut yang paling baik kinerjanya menurut konsumen adalah atribut citra rasa produk, tanggal kadaluarsa, ketahanan produk, merek, dan harga produk. Atribut yang harus dipertahankan adalah citra rasa produk, warna produk, izin disken, tanggal kadaluarsa, label halal, kualitas kebersihan, isi kemasan, keutuhan bentuk, keterjangkauan harga, akses lokasi dapat dijangkau dengan mudah, pelang nama toko, visibilitas, dan kenyamanan tempat. Saran jurnal 1. Adapun saran dalam jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut. Penayangan promosi warung pangan sehat sudah dilakukan 1 kali dalam 1 minggu melalui WhatsApp dan melalui media sosial lainnya. Perbedaan hasil responden penayangan promosi warung pangan sehat adalah rendah dan disarankan untuk meningkatkan penayangan promosi broadcast lebih dari 1 kali dalam seminggu. 2. Menayangkan broadcast promosi warung pangan sehat hanya berisi teks penawaran dan disarankan menggunakan kombinasi konten teks dan media gambar atau video promosi. Berdasarkan hasil responden kemasan produk warung pangan
Saran jurnal 2, adapun saran dalam jurnal penelitian ini ialah untuk memaksimalkan bauran pemasaran yang telah ditetapkan saat ini, maka Holland Bakery Polylevet sebaiknya meningkatkan atau memperbaiki sistem promosi, khususnya promosi penjualan yang lebih dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak, yang bukan hanya dapat pada saat pembukaan outlet baru, tapi juga pada hari-hari bisa dengan promosi seperti pembelian diskon di jam tertentu, buy I get I free pada produk tertentu, pemberian diskon pada pembelian jumlah besar, dan sebagainya. Nomor 3. Adapun saran pada jurnal penelitian ini sebagai berikut. Pada tabel 421 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan produk untuk skor terendah berada pada pertanyaan 10 dengan jumlah skor 98. Ini menunjukkan bahwa kecap ban bersayap masih belum menjadi produk kecap unggulan Majalengka. Pada tabel 4.33 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran harga untuk skor rendah berada pada pertanyaan 8 dengan jumlah skor 110. Ini menunjukkan bahwa pada kenyataan lebih banyak konsumen yang melakukan pembayaran masih dengan cara langsung. Pada tabel 4.45 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran promosi untuk skor terendah berada pada pertanyaan 10 dengan jumlah skor 109. Ini menunjukkan bahwa promosi dengan cara penjualan produk dari perorangan masih kurang diminati oleh konsumen. Pada tabel 4.57 rekapitulasi jumlah skor jawaban tanggapan responden terhadap pertanyaan bauran distribusi skor terendah berada pada pertanyaan 1 dengan jumlah skor 109. Ini menunjukkan bahwa konsumen masih susah untuk mendapatkan produk kecap ban bersayap. Dari data di atas, maka saran penelitian bagi pemilik agar lebih meningkatkan lagi sistem yang kurang pada bauran pemasaran agar kedepannya produk kecap ban bersayap bisa menjadi produk unggulan Majalengka sesuai visi dan misi pabrik. Jurnal 4. Adapun saran dalam jurnal penelitian ini ialah sebagai berikut. PT Herten Bali sebaiknya meningkatkan variabel-variabel bauran pemasaran, yaitu variabel produk, variabel harga, variabel promosi, serta variabel tempat dan distribusi, karena sesuai perhitungan telah terbukti dapat menentukan keputusan pembeli dan loyalitas konsumen terhadap produk apapun. Saran dalam jurnal penelitian ini, PT Herten Bali sebaiknya meningkatkan variabel-variabel bauran pemasaran, yaitu variabel produk, variabel harga, variabel promosi, serta variabel tempat dan distribusi, karena sesuai perhitungan telah terbukti dapat menentukan keputusan pembeli dan loyalitas konsumen terhadap produk. Jurnal 5 tidak dipaparkan saran dalam artikel jurnal ini. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang 5 jurnal. Kurang dan lebihnya saya minta maaf.